Halo, selamat datang Bapak Ibu Guru para pejuang PPG. Kembali lagi bersama saya Uni di channel Uni Kreatif. Baik, kali ini saya akan melanjutkan tentang pretest PPG 2019-2020, masih tentang 100 soal dan kunci jawaban pedagogik part 7. Baik, langsung saja dengan soalnya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber bahan ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang lebih tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan materi bahan ajar kepada peserta didik yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tes tambahan pada materi selanjutnya. Jadi jawabannya adalah D. Memberikan materi bahan ajar kepada peserta didik yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan yang tinggi untuk terus mendorong kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Sehingga semakin berkembanglah kompetensi yang ia miliki. Soal nomor 62. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. E. Program remedial adalah sama seperti tes sumatif. Jadi jawabannya adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Soal selanjutnya. Berikut ini prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus, kecuali A. Memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap. B. Memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. C. Intensif berinteraksi dengan peserta didik dan monitoring dan pengawasan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa. D. Memberikan umpan balik sesegera mungkin untuk menghindari kekeliruan belajar. E. Memberikan tes yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi sudah jelas di sini ya, jawabannya adalah E. Memberikan tes yang lebih tinggi tingkatannya itu digunakan untuk peserta didik yang sudah memenuhi KKM. Soal selanjutnya. Kriteria ketuntasan minimal atau disebut KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A. Nilai batas ambang kompetensi. B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik. D. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik. D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. E. Nilai batas ambang kelulusan ujian nasional. Jadi jawabannya adalah B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik. Soal selanjutnya. Penilaian portofolio dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. E. Mengumpulkan tugas-tugas kelompok siswa. Jadi jawabannya adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Soal nomor 66. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut A. Konstruktivisme.
B. Authentic assessment, C. Efektif, D. Kondusif, E. Objektif. Jadi jawabannya adalah B. Authentic assessment atau penilaian autentik. Soal nomor 67. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini atau PAN mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian menyeluruh, C. Penilaian acuan patokan, D. Penilaian acuan norma, E. Penilaian objektif. Jadi jawabannya adalah D. C ya teman-teman, penilaian acuan norma. Ini salah ketik, harusnya ini C. Maaf, ini harusnya D. Sudah benar ya, penilaian acuan norma harus disesuaikan. D ya. Nomor 68. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian autentik, C. Penilaian objektif, D. Penilaian acu tekan patokan, E. Penilaian acuan norma. Nah, ini jawabannya adalah D. Baru penilaian acukan patokan. Soal 69. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Hasil penilaian, E. Proses penilaian. Jadi fungsi jawabannya adalah C. Fungsi penilaian. Soal nomor 70. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Bentuk penilaian, E. Proses penilaian. Jadi jawabannya adalah B. Tujuan penilaian. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video saya selanjutnya pada part 8.